Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin, para pemirsa Rabbani TV yang dimuliakan Allah Ta'ala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga di kesempatan kali ini kembali Allah melimpahkan begitu banyak nikmatnya kepada kita, yang mana dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa kembali melanjutkan pelajaran kita, pelajaran yang sangat penting, pelajaran yang sangat berharga, yaitu pelajaran bahasa Arab. Dan tentunya salawat dan salam juga kita mohonkan agar Allah aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah mengajarkan kepada kita agama ini dengan bahasa Arab. Yang mana kalau sekarang kita mempelajari ilmu bahasa Arab, maka tentu kita meneladani beliau di dalam mempelajari agama ini dan menyampaikan agama ini kepada saudara-saudara kita kaum muslimin. Jadi dengan kita belajar bahasa Arab ini para jamaah, berarti kita mempelajari bahasa yang digunakan oleh Nabi Muhammad SAW. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita melanjutkan pelajaran kita ya. Kita sekarang sudah masuk di pelajaran yang baru ya, pelajaran ke-26 ya, pelajaran ke-26 dari kitab jilid yang kedua. Ya, kitab jilid yang kedua, pelajaran ke-26. Nah, untuk yang sudah punya buku ya bisa dilihat ya di bukunya, itu halaman ya. Sekarang kita masuk kepada latihan-latihannya ya. Berarti sekarang kita masuk kepada halaman 175. Ya. Halaman 175 kitab jilid yang kedua. Nah, di halaman 175 ini mu'allim menyampaikan kepada kita tentang tamarin ya, latihan. Nah, yang pertama, latihan yang disampaikan adalah hadhihi amtsilatun ya lil fi'li al-mu'tal al-fa. Mu'allim menyampaikan latihan pertama ini adalah contoh-contoh ya dari fi'il, khususnya adalah fi'il yang mu'tal fa. Nah, di sini mungkin kita perlu mengetahui terlebih dahulu ya, apa sih sebenarnya fi'il mu'tal fa ini. Contohnya ini ada wajada, wasola, wazana, wa'ada, wado'a, wahaba, wajaba, waqafa. Nah, ini contoh-contohnya fi'il mu'tal fa. Nah, sekarang pertanyaannya apa? Fi'il mu'tal fa ini apa? Nah, untuk memahaminya mungkin bisa kita lihat ya sekilas ya, sebentar aja mungkin sedikit untuk memudahkan pemahaman kita. Nah, jadi kalau dalam bahasa Arab kita mengenal yang namanya fi'il. Nah, fi'il itu ya sebentar ya. Baik, dalam bahasa Arab itu kan kita mengenal ada fi'il. Ya. Fi'il ya diambil dari kata ya, ini fi'lun ini ya. Nah, ini fi'il. Nah, kata fi'il ini terdiri dari 3 huruf ya. Ya, 3 huruf. Yang pertama hurufnya apa? Fa ya. Yang kedua hurufnya ain, yang ketiga hurufnya lam. Nah, dari ketiga hal ini ya, maka kalau kemudian nanti kita mengenal kata kerja atau fi'il, maka dianalogikan dengan 3 ini, yaitu ketika ada huruf pertama itu nanti dalam kata kerja itu disebut sebagai fa'ul fi'il ya, fa'ul fi'il. Nah, lalu kemudian huruf yang kedua disebut sebagai ainul fi'il. Nah, lalu
huruf yang ketiga yaitu disebut dengan lamul fi'il. Nah, ini ya. Jadi kata fi'il terdiri dari 3 huruf ini. Nah, sehingga kalau kita kemudian mengambil contoh ya, misalkan dengan kata kerja apa? Kata kerja kataba misalkan ya. Nah, ini kataba. Nah, maka dari kata kataba ini bisa kita uraikan ya bahwasanya ini yang menjadi fa'ul fi'ilnya itu apa? Ya, akan seperti ini. Nah, yang menjadi fa'ul fi'ilnya ini adalah huruf kaf ya, huruf kaf. Lalu yang menjadi ainul fi'ilnya huruf ta. Ya, ada huruf ta. Dan yang menjadi lamul fi'ilnya ini adalah huruf ba. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, dari sini kalau kita bisa paham bahwasanya dalam setiap fi'il, nah seperti ini susunannya ya. Jadi ada fa ya, fa'ul fi'il, ainul fi'il, dan lamul fi'il. Nah ini penyusun dari fi'il atau penyusun kata kerja. Nah, kemudian ketika kita sudah mengetahui adanya fi'il yang tersusun dari seperti ini, maka di dalam pembagiannya fi'il itu ada yang fi'il ya, disebut sebagai fi'il fi'il sahih ya, fi'il sahih ya. Dan yang kedua ada fi'il ya mu'tal. Nah, jadi ada yang fi'il sahih, ada yang fi'il mu'tal. Nah, kapan fi'il itu sahih? Ya, jadi dia itu akan menjadi fi'il yang sahih ya kapan? Yaitu ketika ya huruf penyusunnya itu tidak terdiri dari salah satu ya, dari huruf apa itu dari 3 huruf ya, itu huruf alif ya huruf alif, lalu huruf waw ya, dan huruf ya. Nah, jadi kalau terbebas dari ketiga huruf ini maka namanya fi'il sahih. Nah, adapun kalau fi'il mu'tal, nah ini dia berarti ya mengandung salah satu dari 3 huruf tersebut ya, minimal salah satu ya. Salah satu ya, minimal salah satu ya dari 3 huruf tadi. Huruf itu huruf apa? Alif ya, alif, terus waw ya, dan ya. Nah, jadi kalau ada ini salah satu dari huruf ini ya, dia termasuk mu'tal. Mu'tal itu apa sih maknanya? Mu'tal itu memiliki ilat, memiliki cacat. Nah, sehingga makanya kalau tidak ada dikatakan sahih, selamat ya, sehat gitu ya. Kalau ini ada cacatnya ya. Ya bagaimana cacatnya? Karena 3 huruf ini nanti ketika dalam kaidah-kaidahnya itu nanti akan banyak mengalami perubahan-perubahan yang berbeda dengan kaidah umum gitu ya, sehingga dikatakan seperti cacat gitu ya. Nah, jadi ini ada fi'il sahih, ada fi'il mu'tal. Nah, lalu kemudian kalau kita sudah memahami tentang fi'il sahih dan fi'il mu'tal ya,
Maka sekarang kita bisa fokus kepada fi'il yaitu fi'il mu'talnya ya. Kita kembali kepada fi'il mu'tal ya. Nah, saya kita sekarang tentang fi'il mu'tal. Nah, fi'il mu'tal. Jadi fi'il yang ada ilatnya. Nah, fi'il mu'tal ini juga terdiri dari 3 macam ya. 3 macam. Yang pertama itu disebut dengan fi'il mu'tal al-mithal ya. Al-mithal. Lalu yang kedua ini disebut dengan fi'il mu'tal al-ajwaf. Ya. Lalu yang ketiga ini disebut dengan fi'il mu'tal an-naqis. Nah, apa masing-masing dari fi'il mu'tal ini? Ya, kita bisa lihat ya. Jadi ketika dia fi'il mu'tal al-mithal ya, maka ini adalah yang kita tulis latinya dulu ya. Jadi al-mithal. Nah, ketika fi'il mu'tal al-mithal ini yaitu ketika fi'il ya yang huruf ilahnya ya, huruf ilahnya ya, fi'il yang huruf ilahnya itu berada ya pada huruf fa-nya. Huruf fa. Huruf fa ya. Atau pada faul fi'ilnya. Nah, jadi ketika faul fi'ilnya itu adalah huruf ilah, maka disebut dengan mu'tal al-mithal. Nah, lalu kemudian kalau yang kedua ya, al-ajwaf ya. Kalau al-ajwaf ini ya mu'tal al-ajwaf. Nah, ya ini kalau fi'il ya, ini dia fi'il yang huruf ilahnya itu pada huruf ainnya ya. Atau yang kita kenal dengan ainul fi'il. Nah, dan yang ketiga yaitu ketika dia itu disebut sebagai an-naqis ya. An-naqis ya, maka ini ya huruf fi'ilahnya itu ada pada huruf lam ya, atau lamul fi'il. Nah, ini macam-macam dari fi'il mu'tal. Baik. Nah, baik, sampai di sini kira-kira bisa dipahami ya tentang yaitu pembahasan terkait dengan fi'il ya. Dari awal tadi kita jelaskan ya tentang penyusun fi'ilnya ya, dari
ain, lam, ya, fa, ain, faul fi'il. Lalu kemudian kita bahas fi'il, ada yang sahih, ada yang mu'tal, dan kemudian kita jelaskan fi'il mu'tal itu ya ada 3 macam ini, yaitu yang apa ilahnya di huruf fa, atau kemudian juga ilahnya ada di huruf ain, dan ilahnya ada di huruf lam. Baik, sementara mungkin sampai sini dulu ya, biar kita tidak terburu-buru, karena mungkin barangkali nanti biar bisa lebih paham lagi untuk pembahasan selanjutnya. Baiklah para pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya mudah-mudahan dari apa yang sedikit ini bisa menambah ya, pemahaman kita terkait dengan ilmu bahasa Arab ini, dan mudah-mudahan nanti semakin banyak ya ilmu yang bisa kita pahami pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Demikian kita cukupkan untuk pertemuan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.